Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita sekalian, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Baik, mari kita tenangkan hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah Minggu pagi ini, 1 November 2020. Dan kasih sejemput kita bersama bangkit berdiri, mari kita memulai ibadah kita dengan melakukan pujian pelengkap Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa, baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Karena itu marilah pada saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kita datang mengakui dosa-dosa kita. Kita menyanyikan pujian Lante Katu Wangku. Sasia
mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Kaulah Allahku, kaulah saja. Kita berdiri dan kita mendengarkan dasatita atau ke-10 firman Tuhan yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat,
dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Yang kedua dari pertama Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari karunia Tuhan. Engkau melayakkan kami semua untuk datang menyembah Tuhan di rumah-Mu yang kudus dalam perayaan ibadah hari Minggu saat ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sampai sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari pertama Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kami tahu, lagi aniaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikianlah juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada minggu pagi hari ini, yaitu Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah ada di tengah-tengah kamu, baatu mak dioren tupuang matua lan tangah-tangami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Menjadi seorang yang dipercayakan untuk melakukan sebuah tugas atau tanggung jawab itu tidak gampang. Mengapa? Karena pasti kita akan diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, dan kesukaran yang selalu siap menghadang langkah kita. Dalam kondisi demikian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Dalam situasi seperti itulah, maka pertolongan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Pertolongan Tuhan yang mengutus para utusannya untuk memimpin umat Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka di bawah kepemimpinan Yosua. Ketika itu mereka berkemah di tepi sungai Yordan untuk memasuki Kanaan. Tuhan datang kepada Yosua dengan janji dan jaminannya bagi Yosua dan juga bagi bangsa Israel. Kepada Yosua, Allah menjanjikan untuk membesarkan namanya sebagai pemimpin yang dipilih Allah, dan Allah sendiri yang akan menyertai dia dalam mengemban tugas kepemimpinannya atas Israel, seperti yang Allah telah lakukan kepada Musa. Lalu kepada bangsa Israel, Allah menjaminkan kehadirannya dalam perjalanan mereka dengan tanda-tanda yang dahsyat melalui perintah yang disampaikannya, seperti air sungai Yordan bisa berhenti mengalir,
ketika tabut perjanjian Tuhan diangkat oleh para imam, sungai Yordan tiba-tiba menjadi kering, sehingga Yosua dan seluruh bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Semua ini bisa terjadi karena Allah berada di tengah-tengah mereka. Mujizat Allah terjadi karena Allah menyertai mereka. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pun masyarakat, yakinilah bahwa Allah selalu siap menolong kita dengan janji dan jaminannya bahwa Allah selalu beserta kita. Amin. Karena itu jangan pernah kita meragukan pertolongan Tuhan dengan bertanya, "Ya Allah, di manakah Engkau saat aku bergumul, saat aku menderita? Di manakah Engkau Tuhan? Dentongan siako miraka puang matua." Ini adalah seruan orang yang putus asa dan tidak punya pengharapan. Anak-anak Tuhan tidak boleh berkata demikian. Justru sebagai anak Tuhan, kita seharusnya berkata bahwa hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan dalam setiap pergumulan hidup ini, sehingga membuat kita tidak akan pernah berhenti berseru kepada Allah. Berserulah kepada Allah di setiap waktu, maka Ia akan menjawab seruanmu dan menolong hidupmu. Imanilah bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah kamu, sebab Dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji muliakan Tuhan dari PKJ 277 bait 1 dan 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa goyang rencana yang
ragaku dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Disilahkan persembahan pujian solo. Siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan? Kau segalanya bagiku,
Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kami telah mengalami lawatan Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu yang meyakinkan kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berada di tengah-tengah kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi yang dalam masa tua, Tuhan kuatkan menjalani masa tua mereka. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka supaya mereka selalu ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan kami sepanjang minggu ini. Ada perkunjungan majelis gereja dan ibadah di masing-masing OIG. Kiranya Tuhan memberkati. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan ini Tuhan, supaya boleh digunakan, dikelola dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami angkat. Apapun peran kami Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami memberi diri dalam pelayanan untuk Tuhan, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Petrus Bunga yang sebentar akan berangkat ke Makassar. Engkau menyertai mereka Tuhan, supaya mereka boleh melakukan perjalanan dengan selamat dan tiba tanpa kekurangan suatu apapun. Pandemi COVID-19 yang kami semua hadapi sampai hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau terus menguatkan kami, supaya kami tidak takut, gentar, khawatir, cemas menghadapi pandemi ini. Karena kami percaya Tuhan selalu ada, menolong dan melindungi kami. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita, dan kita melakukan kita sudah ditebus olehnya. Panjinya
saudara, pergilah kamu dan percayalah bahwa Allah ada di tengah-tengah kamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian kiranya Engkau memberkati aku, kita lakukan 2 kali sebagai lagu penutup pada ibadah kita saat ini. Demikian rangkaian ibadah kita untuk hari ini. Diucapkan terima kasih atas keterangan kita sekalian. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati.